Atur lalu lintas saat pergantian tahun, malam bebas kendaraan atau Car Free Night digelar di kawasan Sudirman Tamrin mulai pukul 6 sore dan jalur Puncak Bogor, Jawa Barat. Jelang malam pergantian tahun, kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan. Polda DIY melarang pesta kembang api di malam pergantian tahun. Meski tidak ada pesta kembang api, kepolisian Badung Bali menerapkan rekayasa lalu lintas di kawasan wisata Canggu demi menghindari kemacetan lalu lintas. Selamat sore saudara, selain 3 sorotan utama tadi, beragam kabar dari sejumlah daerah di tanah air akan hadir selama 30 menit ke depan. Saya, Ihsan Sitorus, inilah Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, akibat pecah ban sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan tunggal dan menabrak pembatas jalan tol di ruas tol Wiyoto Wiono, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pengemudi truk selamat meski bagian depan truk nyaris terjatuh. Itu ya. Selamat pagi, pantauan lalu lintas terdapat kecelakaan di tol. Video amatir memperlihatkan pembatas jalan tol terlepas setelah tertabrak truk yang mengalami kecelakaan tunggal. Bagian kepala truk sempat berbelok ke posisi sebelah kiri tol dan nyaris terjatuh. Kecelakaan terjadi setelah truk kontainer yang melintas dari arah Tanjung Priok menuju Cawang mengalami pecah ban. Kondisi jalan yang licin membuat truk oleng dan pengemudi hilang kendali. Truk akhirnya terpelanting ke sebelah kiri dan menabrak pembatas jalan tol. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan, pengemudi truk mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara truk kontainer langsung dievakuasi petugas ke pos derek Pelumpang. Kasus kecelakaan kini ditangani Satlantas Polres Metro Jakarta Timur. Itu ya. Selamat pagi. Mengalami pecah ban, kempes ban sehingga pengemudi hilang kendali, ditambah lagi situasi jalan licin sehingga menabrak pagar pembatas jalan sebelah kiri. Akibat dari kejadian ini memang tidak ada yang mengalami luka, tetapi sarana tol dan kendaraan mengalami kerusakan. Masih dari Jakarta, nekat menerobos palang perlintasan kereta, sebuah taksi listrik tertabrak kereta komuter lain di perlintasan Jalan Industri, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pengemudi taksi nekat menerobos palang pintu hingga akhirnya tertabrak kereta komuter lain dari arah Kemayoran menuju Kampung Bandan. Selain sempat terpental, kerasnya benturan mengakibatkan bagian depan taksi ringsek. Akibat kejadian ini, sopir taksi mengalami luka ringan. Enggak macet, cuma saya buru-buru mau ada keperluan. Nah itu pas banget kereta lagi bisa sudah tertutup dong palang atau gimana Bang tadi? Palangnya udah ketutup tapi kereta pertama udah lewat, saya pikir nggak ada kereta lagi. Jadi ada 2 kereta. Betul. Tapi cuma apa aja Bang yang rusak ini? Ya itu aja depan. Ketabrak. Ketabrak tapi mental ke sini dia. Pagi bawa penumpang nggak Bang? Enggak. Saudara, malam pergantian tahun baru, Pemprov Jakarta menggelar Jakarta Light Festival di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Tamrin, Jakarta. Malam bebas kendaraan atau Car Free Night diberlakukan mulai pukul 6 sore hingga 1 Januari pukul 2 Kamis dini hari. Meski tanpa pesta kembang api, tahun baru di Jakarta akan tetap semarak dengan gelaran Jakarta Light Festival di kawasan Bundaran HI. Panggung hiburan didirikan. Sejumlah musisi tanah air akan menghibur masyarakat. Untuk lalu lintas, Polda Metro Jaya menerapkan kebijakan malam bebas kendaraan atau Car Free Night mulai pukul 6 sore hingga 1 Januari pukul 2 atau Kamis dini hari. Warga pun diimbau menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta, LRT, dan MRT untuk
yang dikenakan tarif hanya Rp1. Mengingat pukul 18.00 ini jalan sudah ditutup, masyarakat bisa menggunakan transportasi umum MRT. Ya, ini sampai dengan pukul lewat dari 18.00 menuju ke Sudirman. Kemudian kantong-kantong parkir yang ada beberapa kantong parkir yang bisa digunakan, seperti di Jalan Sudirman itu ada di GBK, kemudian juga di sekitaran Monas ada IRTI, kemudian beberapa titik lain yang memang bisa digunakan ataupun lazim digunakan pada saat masyarakat melaksanakan Car Free Day. Malam pergantian tahun baru, jalur Puncak Bogor, Jawa Barat akan ditutup total selama 12 jam mulai pukul 6 sore ini. Penerapan kebijakan malam bebas kendaraan atau Car Free Night diterapkan mulai pukul 6 sore dan baru akan dibuka kembali 1 Januari pukul 6 pagi. Saat malam pergantian tahun, dipastikan tidak diperkenankan ada kendaraan yang masuk ke Jalan Raya Puncak. Kebijakan Car Free Night dilakukan sebagai antisipasi kepadatan lalu lintas di jalur Puncak. Kendaraan yang menuju jalur Puncak akan dialihkan melalui Sukabumi atau Ciawi. Apabila ada peningkatan gelombang kejut arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju arah Puncak, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bogor akan melaksanakan one way, baik itu memprioritaskan atau dari arah Jakarta menuju Puncak maupun sebaliknya. Untuk itu dihimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan malam tahun baru di jalur Puncak untuk datang sebelum pukul 18 titik bolong-bolong, karena kami akan melaksanakan rekayasa berupa Car Free Night. Kita pantau situasi terkini. Sudah ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Riki Sultana di Bundaran HI. Sementara di jalur Puncak Kabupaten Bogor ada Zevanya Situmayang dan juru kamera Adini Anissa. Kita ke Bundaran HI dulu. Sore, Okta, akan ada panggung hiburan di Bundaran HI nanti malam. Lantas bagaimana situasi terkini di Bundaran HI sore ini? Apakah sudah ramai warga di sana? Ya, selamat sore Ihsan dan juga saudara, benar sekali bahwa Bundaran HI saat ini juga sudah siap menuju sekitar 3 jam lagi. Ini sudah akan mulai ditutup begitu ya, nanti untuk di pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk malam pergantian tahun yang diadakan adalah Car Free Night. Nah, Ihsan dan juga saudara, memang betul tadi kalau Ihsan bilang ini sudah ramai, jadi memang sudah ada beberapa masyarakat yang berdatangan. Panggungnya pun juga sudah siap, jurnalis Kompas TV atau juru kamera Kompas TV Riki Sultana akan memperlihatkan kepada Anda. Ini dia Ihsan. Panggungnya sudah siap, kemudian juga tata lampunya juga sudah siap. Tadi juga sudah mulai cek audio gitu ya, untuk bisa nanti pada malam hari akan ada panggung hiburan yang akan siap menghibur masyarakat. Nah, Bundaran HI ini Ihsan dan juga saudara menjadi satu dari 8 titik yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk merayakan tahun baru, selain di Lapangan Banteng, MH Tamrin, Sarina, Duku Atas, Semanggi, SCBD dan juga FX Sudirman. Tema acara malam nanti Ihsan dan juga saudara adalah From Jakarta with Love, rangkul keberagaman, rawat harapan. Tahun ini Ihsan dan juga saudara tidak ada pesta kembang api sebagai bentuk solidaritas terhadap korban bencana di Aceh dan juga Sumatera. Nantinya juga akan ada doa bersama, kemudian juga disediakan seperti QR Code begitu untuk penggalangan dana. Bagi masyarakat yang akan ingin merayakan pergantian tahun di Bundaran HI, akan ada hiburan juga dari sejumlah musisi seperti The Massive, Marion Jola, dan lain sebagainya. Nah, Ihsan dan juga saudara, karena di Bundaran Hotel Indonesia ini menjadi salah satu titik pusat keramaian Jakarta, nantinya juga akan dihadiri oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur Rano Karno, dan juga seluruh jajaran Forkopimda. Untuk menjadi catatan Ihsan dan juga saudara, bahwa malam hari ini akan ada 33 ruas jalan di Jakarta yang akan ditutup total untuk Car Free Night mulai dari pukul 18 sampai dengan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Luas jalan yang ditutup diantaranya adalah Jalan Jenderal Sudirman dari Bundaran Senayan ke Bundaran HI. Kemudian di Bundaran HI ini nanti dipusatkan untuk kegiatan hiburan menyambut tahun baru. Lalu di MH Tamrin, tepatnya di Bundaran HI sampai Patung Kuda sebelah Monas juga ditutup. Selain dua itu, sejumlah ruas jalan juga ditutup seperti di Jalan Pintu 1 Senayan, Jalur Lambat Kuningan Semanggi sisi barat atau Gatot Subroto, Jalan Bendungan Hilir, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jalan Karet Pasar Baru Timur
Timur 5 dan Jalan Kuningan BNI 46. Ada sekitar 2.000 personel gabungan yang siap ditempatkan di sejumlah titik, Ihsan, untuk bisa menjaga malam pergantian tahun nanti akan berjalan dengan aman dan nyaman. Nah, bagi masyarakat yang ingin merayakan pergantian tahun di Bundaran HI tentu diimbau untuk naik kendaraan umum karena memang transportasi di Jakarta, transportasi umum di Jakarta ini sedang digratiskan dari hari ini sampai besok tanggal 1 Januari 2026. Nah, Pemprov DKI Jakarta juga mengimbau untuk masyarakat tidak membawa kendaraan pribadi karena memang tidak disediakan kantong parkir di sekitar Bundaran HI dan juga nantinya akan ada rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional melihat bagaimana kondisi di lapangan saat nanti perayaan malam tahun baru mulai dari jam 6 sore atau pukul 18. Ihsan. Bundaran HI tengah bersiap, kita tinggalkan Okta. Terima kasih Okta. Kita tinggalkan Okta di Bundaran HI, kita bergeser ke jalur Puncak Bogor. Ada Zefanya Situmeang di sana. Zefanya, seperti apa arus lalin di jalur Puncak pada sore hari ini? Kabarnya ditutup dan prediksi arus baliknya kapan? Ya Ihsan, untuk sore hari ini dari pantauan kami sejak pagi tadi memang masih ramai lancar ya untuk jalur menuju puncak di kawasan Simpang Gadok ini, dan dari tadi memang juga belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh Satlantas Polres Bogor. Tapi seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, karena diprediksi nanti jelang malam tahun baru ini sepertinya akan banyak masyarakat yang menghabiskan waktunya di kawasan puncak, sehingga nanti pada pukul 6 sore persiapan untuk rekayasa lalu lintas Car Free Night ini akan mulai diberlakukan atau mulai dilakukan persiapan terlebih dahulu, sehingga nanti mulai pukul 9 malam sampai dengan 2 dini hari di tanggal 1 Januari 2026 ini kendaraan roda 4 sudah tidak bisa lagi mengakses jalur raya puncak ini dari Simpang Gadok, dan juga untuk kendaraan roda 2 mulai pukul 10 malam sampai dengan 00.30 dini hari di tanggal 1 Januari 2026 ini juga tidak bisa mengakses, sehingga memang dari pukul dari pukul 9 malam itu sampai dengan 6 pagi diprediksi ini diperkirakan akan kosong begitu ya, jalur raya puncak ini tidak boleh ada kendaraan sama sekali. Tadi memang disampaikan tujuannya dilakukan Car Free Night ini adalah agar ketika malam tahun baru nanti tidak ada polusi udara yang terjadi dan juga untuk meminimalisir terjadinya kepadatan arus. Meski demikian, Ihsan dan juga saudara, tadi disampaikan juga kalaupun nanti menjelang pukul 6 sore tiba-tiba kepadatan arus terjadi, dari Satlantas Polres Bogor ini sudah menyiagakan untuk diberlakukan rekayasa lalu lintas one way, seperti yang sudah disampaikan tadi juga, yang sifatnya ini situasional, nanti akan dilihat lebih berat dari arah Jakarta menuju puncak ataupun sebaliknya. Demikian, Ihsan. Baik, Zefanya, terima kasih untuk laporan terkait kondisi di puncak, dan sebelumnya ada Putri Oktaviani melaporkan kondisi di Bundaran HI, Jakarta. Terima kasih, kawan-kawan. Saudara, meski tidak ada pesta kembang api, Kepolisian Badung Bali tetap menerapkan rekayasa lalu lintas di kawasan wisata Canggu demi menghindari kemacetan lalu lintas. Terima kasih Anda masih di Indonesia Update. Saudara, meski tidak ada pesta kembang api, Kepolisian Badung Bali menerapkan rekayasa lalu lintas di kawasan wisata Canggu demi menghindari kemacetan lalu lintas. Akses utama keluar masuk kawasan Canggu Badung Bali sudah mulai menunjukkan peningkatan kendaraan. Sore hingga malam diprediksi jalur menuju Canggu akan dipenuhi kendaraan wisatawan yang akan menikmati malam pergantian tahun. Guna mengantisipasi terjadinya kemacetan, Satlantas Polres Badung memberlakukan rekayasa lalu lintas di 8 titik yang ada di kawasan Canggu maupun perbatasan wilayah di pintu masuk Canggu. Polisi juga berkoordinasi dengan pengelola tempat hiburan untuk memanfaatkan lapangan parkir bagi pengunjung. Kita fokus di Canggu dulu. Tentunya nanti juga ada pos pam di sana, pos pam Ibu Beneng. Kita seperti apa yang saya sampaikan tadi, ada 8 titik, ya, titik untuk rekayasa arus lalu. Artinya khusus untuk tahun baru ini fokusnya lebih di Kuta Utara, Bu? Betul, di Kuta Utara.
Sementara di Jogja, jelang malam pergantian tahun kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan. Polda Jogja melarang pesta kembang api di malam pergantian tahun. Peningkatan arus lalu lintas yang masuk kawasan Malioboro juga sudah terlihat. Polisi lalu lintas dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas di sepanjang kawasan Malioboro. Polda DIY telah mengeluarkan larangan pesta kembang api di malam pergantian tahun. Menyambut pergantian tahun, Candi Prambanan menggelar event tahunan yakni Suara Prambanan. Konser musik ini menghadirkan penampilan sejumlah musisi seperti Denny Caknan, Texni, dan Naikila. Dan siang ini persiapan terlihat di Kompleks Candi Prambanan. Panggung konser hingga zona makanan mulai disiapkan menyambut kedatangan penonton. Tahun ini konser Suara Prambanan memasuki tahun ketiga. Konser musik ini juga menawarkan pengalaman perayaan Tahun Baru di Kompleks Candi Prambanan. Di Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar mengerahkan 1.200 personel gabungan untuk mengamankan malam tahun baru di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain personel gabungan, polisi juga mendirikan 13 pos yang terdiri dari 12 pos pengamanan dan 1 pos terpadu. Sebagai empati bagi korban bencana alam di Sumatera, pemerintah kota dan Polrestabes Makassar mengimbau masyarakat untuk tidak berlebihan merayakan malam pergantian tahun, termasuk tidak menyalakan petasan maupun kembang api. Ya, jadi ini berdasarkan himbauan dari Pak Gubernur, Pak Wali Kota, juga Pak Kapolri, jangan menyalakan kembang api. Ya. Kita berempati pada saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, ya, sedang ada kedukaan. Sehingga pesta pora yang terlalu berlebihan, merayakan tahun baru tidak lagi disarankan. Kita akan pantau bagaimana persiapan tahun baru di daerah. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfiah, dan juru kamera Senot Puji di Jogja, di Kompleks Candi Prambanan. Dan juga di wisata Pantai Losari, Makassar, ada Gufran Lamataha dan juru kamera Arif Tirtana. Kita ke Jogja dulu, ada Gesi di sana. Gesi, bagaimana suasana di Prambanan untuk persiapan malam tahun baru? Ya, Ihsan dan juga saudara, untuk kondisi saat ini Prambanan ini sudah dipersiapkan untuk konser musik yang akan dimulai sekitar pukul 4 nanti sore. Nah, banyak sekali masyarakat yang sudah berdatangan begitu ya, tidak hanya untuk berwisata di Kompleks Candi Prambanan saja, namun juga sedari pukul 2 siang tadi, gate ini juga sudah dibuka untuk para penonton konser. Konser ini nanti akan dimulai sekitar pukul 4 dan juga akan berakhir menyambut tahun baru di pukul 00.00. Nah, ini juga akan diburu oleh wisatawan tidak hanya dari Yogyakarta, Klaten, dan juga Jawa Tengah, namun juga dari berbagai kota di Indonesia untuk menikmati pergantian tahun 2026 dengan nuansa budaya begitu ya di Candi. Selain juga adanya panggung konser utama di Kompleks Candi ini juga nanti akan ada food court, kemudian juga akan ada panggung hiburan budaya yang juga akan menyajikan berbagai kesenian khas Jawa begitu ya. Contohnya ini ada pertunjukan wayang kulit, kemudian ada wayang suket, dan juga masih banyak lagi. Selain itu juga ada zona bermain tempo dulu atau dolanan begitu yang bisa dikunjungi oleh anak-anak yang berkunjung bersama keluarga. Ihsan. Baik, terima kasih Gesi Lutfiah melaporkan langsung dari Jogja. Dan kita terbang ke Makassar, Sulawesi Selatan dari Jogja. Ada jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha dan juru kamera Arif Tirtana di sana. Selamat sore, Gufran. Sore ini seramai apa Pantai Losari Makassar, Gufran? Ya, selamat sore Ihsan dan juga saudara. Kalau sore ini di kawasan Anjungan Pantai Losari. Memang tidak terlalu ramai seperti tahun-tahun sebelumnya karena memang pada tahun ini pemerintah Kota Makassar ini mengeluarkan surat edaran dan juga mengimbau kepada warga untuk bisa melakukan pergantian malam tahun baru di rumah-rumah mereka. Untuk kegiatan pemerintah Kota Makassar sendiri ini memfokuskan pergantian malam tahun baru dengan menggelar doa dan zikir bersama, namun bukan di Anjungan Pantai Losari, melainkan di lapangan Karebosi Kota Makassar.
doa dan zikir bersama ini tentunya ditujukan juga untuk keselamatan dan juga sebagai bentuk empati warga Kota Makassar terhadap saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang terkena dampak bencana banjir dan juga tanah longsor. Nanti juga untuk di Anjungan Pantai Losari ini tetap berfungsi seperti malam-malam sebelumnya, warga masih tetap bisa berdatangan dan juga menikmati wisata kuliner yang ada di Pantai Losari. Namun yang membedakan adalah karena surat edaran dari pemerintah Kota Makassar, maka razia pengunjung nanti akan dilakukan di pintu masuk area Pantai Losari untuk memeriksa apakah pengunjung membawa petasan ataupun juga kembang api, karena memang kalau memang kedapatan membawa petasan dan juga kembang api nantinya akan disita, karena memang di area ini pergantian malam tahun baru dilarang untuk bisa melakukan pesta kembang api. Selain itu juga nanti di kawasan Center Point of Indonesia dan juga di Anjungan Pantai Losari, pemerintah Kota Makassar dan juga gabungan dari pihak polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas dan juga beberapa ruas jalan, tepatnya ada 16 ruas jalan yang nantinya akan ditutup sementara ataupun juga bertahap dan juga nanti akan ditutup sepenuhnya. Di antaranya ada 3 ruas yang akan ditutup di Jalan Penghibur, Pasar Ikan dan juga Somba Opu Makassar. Ihsan. Juga ditunjukkan di perayaan malam tahun baru di Makassar. Terima kasih Gufran Lama Taha, dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dari Jogja. Terima kasih kawan-kawan. Saudara, tetaplah di Indonesia Update, informasi lainnya akan hadir usai jeda. Puluhan kios di pasar tradisional Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ludes terbakar. Kencangnya embusan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Api bisa dipadamkan usai 9 unit mobil dan puluhan petugas damkar tiba di lokasi. Diduga api muncul usai kabel listrik di salah satu kios tersambar petir. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini. Kebakaran menghanguskan 2 ruko bangunan berisi bengkel dan toko material di Jalan Purnawarman, Ciputat pada Selasa dini hari. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat proses pemadaman berjalan cukup lama. 15 mobil pemadam kebakaran dari wilayah Tangerang Selatan dan Depok dikerahkan. Akibat kebakaran, 1 orang tewas, sementara 1 lainnya mengalami luka bakar. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Rangkas Bitung, Citaras, Kabupaten Lebak, Banten, melibatkan 1 unit mobil dan 3 sepeda motor. Kejadian bermula saat 1 unit mobil Honda Jazz berwarna putih yang dikendarai seorang pelajar SMA mencoba mendahului kendaraan di depannya, namun gagal dan menabrak 3 sepeda motor yang melintas dari arah berlawanan. 5 orang luka-luka, salah satu diantaranya merupakan anak-anak. Saudara, terima kasih telah menyaksikan Indonesia Update episode terakhir di tahun 2025. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.